warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 OTKP 1 akan menampilkan video rapat koordinasi tentang evaluasi kinerja perusahaan, uji kompetensi keahlian, otomatisasi tata kelola perkantoran. Saya Muhammad Santiago Manjon sebagai direktur. Saya Rafael Sarun sebagai sekretaris. Saya Selena Rizky sebagai manajer keuangan. Saya Una Priviana sebagai manajer pemasaran. Saya Ferry Ahyani sebagai manajer produksi. Saya Sabila Hasanah sebagai manajer SPR. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Sani Umi selaku Direktur PT Cipta Dibilang, yang saya hormati Ibu Salila selaku manajer keuangan, yang saya hormati Ibu Umi Afrikiana selaku manajer pemasaran, yang saya hormati Ibu Khairin selaku manajer produksi, dan yang saya hormati Ibu Sabila selaku manajer SDM. Mari bersama-sama mengucap puji syukur atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan rapat pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke acara ini, pada baiknya kita mulai rapat kali ini dengan doa atau berjalan lancar. Berdoa dimulai. Di bagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara rapat yang terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Laporan kinerja setiap divisi, 4. Evaluasi kinerja triwulan perusahaan, 5. Pembacaan hasil rapat, 6. Penutup. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Direktur PT Cipta Diguna kepadanya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rapat koordinasi triwulan ini sudah menjadi hal yang harus dilaksanakan karena dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan dan tingkat perusahaan terhadap lingkungan serta bagaimana perkembangan perusahaan ini. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mengukur perencanaan, pelaksanaan, dan misi perusahaan ini sudah sampai manakah tingkat pencapaiannya. Pada rapat ini nantinya hasilnya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya bagi perusahaan. Demikianlah sambutan dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Acara selanjutnya yaitu laporan kinerja setiap divisi. Dimulai dari divisi keuangan. Kepada Ibu Salila dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya selaku manajer keuangan akan menyampaikan laporan keuangan perusahaan selama triwulan ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Dalam triwulan ini, kami melihat peningkatan pendapatan dari penyewaan properti komersial sebesar 15% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, kami juga mengalami peningkatan biaya pemeliharaan properti sebesar 10%, terutama terkait dengan perbaikan bangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Yang kedua, evaluasi margin keuntungan. Meskipun pendapatan meningkat, margin keuntungan kami mengalami penurunan sebesar 3% karena kenaikan biaya operasional. Kami sedang melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi area di mana kami bisa melakukan penghematan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada penyewa. Yang ketiga, proyeksi keuangan. Berdasarkan data triwulan ini, kami memproyeksikan pertumbuhan pendapatan yang stabil untuk triwulan berikutnya. Kami juga berencana untuk mengimplementasikan langkah-langkah penghematan biaya untuk meningkatkan margin keuntungan. Itu saja singkat yang dapat saya sampaikan. Kami akan terus mengawasi perkembangan pusat dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kehidupan dan keberlanjutan perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya laporan dari divisi pemasaran kepada Ibu Una Priviana dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya selaku manajer pemasaran akan menyampaikan laporan dari divisi pemasaran selama triwulan ini. Yang pertama, tren pemasaran.
Dalam triwulan ini kami melihat adanya beberapa perubahan dalam tren pasar properti. Permintaan untuk properti komersial meningkat secara signifikan, terutama di kawasan perkantoran yang berkembang. Kami juga melihat permintaan yang stabil untuk properti residensial, dengan meningkatkan minat pada properti yang menawarkan keuntungan seperti ruang hijau dan area rekreasi. Yang kedua, pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan properti residensial meningkat secara signifikan dalam penjualan ini, terutama dari penjualan unit dan proyek-proyek baru yang telah didirikan. Namun, kami harus memantau pasar untuk mengidentifikasi peluang penjualan yang lebih baik. Yang ketiga, rencana aksi. Berdasarkan analisis pasar dan pemasaran kami dalam bulan ini, kami berencana untuk terus meningkatkan upaya pemasaran digital kami dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kampanye iklan kami. Kami juga akan terus menjalin bersama dengan agensi riset lokal untuk memperluas jangkauan pasar kami. Demikian laporan divisi pemasaran dalam bulan ini. Kami optimis bahwa dengan strategi pemasaran yang tepat, kami dapat terus memperluas pangsa pasar kami dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Lanjut dari divisi produksi kepada klien. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku manajer produksi akan menyampaikan laporan produksi perusahaan selama triwulan ini. Yang pertama, dalam kemajuan proyek. Dalam triwulan ini kami melaporkan kemajuan proyek-proyek yang sedang berjalan. Bagian besar proyek berjalan sesuai jadwal. Meskipun kami mengalami beberapa tantangan teknis yang mempengaruhi waktu produksi di beberapa proyek. Dan yang kedua, kualitas konstruksi. Selama kami bekerja, kami terus memperhatikan kualitas konstruksi di semua proyek. Kami telah meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi memenuhi standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan klien. Dan yang terakhir yaitu dalam menghadapi tantangan dan rencana aksi. Meskipun kami telah membuat kemajuan yang baik, kami menghadapi beberapa tantangan terkait dengan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja terakhir. Kami memiliki rencana aksi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini, termasuk diverifikasi, pemantauan dan peningkatan program pelatihan untuk para karyawan. Demikian laporan tentang kinerja produksi perusahaan dalam triwulan terakhir ini. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional kami dan memastikan pelaksanaan semua proyek yang sudah berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya laporan dari divisi SDM pada yang kedua. Terima kasih. Di sini saya selaku manajer SDM akan menyampaikan laporan SDM perusahaan selama triwulan ini. Yang pertama, pengembangan karyawan. Dalam triwulan ini, kami fokus pada pengembangan karyawan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Kami telah meluncurkan beberapa sesi pelatihan tentang keterampilan teknis dan kepemimpinan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dari berbagai tingkatan. Yang kedua, evaluasi kinerja. Selain itu, kami terus melakukan evaluasi kinerja karyawan secara rutin untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Ini membantu kami memberikan kembali konstruktif dan merencanakan langkah-langkah pengembangan selanjutnya. Dan yang terakhir, tantangan dan rencana aksi. Kami menghadapi beberapa tantangan terkait dengan kebutuhan pelatihan yang semakin meningkat dan proses rekrutmen yang kompetitif. Namun, kami memiliki rencana yang jelas untuk mengatasi tantangan ini, termasuk mengevaluasi program pelatihan kami untuk meningkatkan efektivitasnya dan menyesuaikan strategi rekrutmen kami. Setelah laporan singkat tentang upaya SDM perusahaan properti dalam triwulan terakhir, kami yakin bahwa dengan fokus yang berkelanjutan pada pengembangan karyawan untuk kesejahteraan mereka, kami dapat melanjutkan yang kuat dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah laporan dari manajer divisi. Acara selanjutnya adalah evaluasi kinerja triwulan perusahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur PT Citra Dunia. Kepadanya dipersilakan. Dari laporan-laporan tersebut terlihat bahwa perusahaan telah mencapai sejumlah pencapaian positif dalam triwulan terakhir, termasuk peningkatan pendapatan dan kemajuan proyek yang sedang berjalan. Namun, juga terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Rencana yang telah dirumuskan menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan jangka panjang dengan fokus pada penghematan biaya, peningkatan pemasaran, pengawasan kualitas, dan pengembangan karyawan. Perusahaan diharapkan dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih Bapak Direktur atas evaluasi yang disampaikan. Sebelum rapat saya tutup, akan saya bacakan hasil rapat pada hari ini. Laporan rapat. Rapat koordinasi evaluasi kinerja triwulan perusahaan pada tanggal Senin 22 April 2022. Waktu pukul 9.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang rapat lantai 3. Agenda 1 registrasi, 2 pembukaan,
3. Sambutan. 4. Laporan verifikasi dokumentasi. 5. Evaluasi. 6. Pembacaan hasil rapat. 7. Penutup. Pemimpin rapat memastikan menulis hasil rapat. 1. Laporan manajer keuangan. Terjadi peningkatan pendapatan dari penyewaan komersial sebesar 15%, namun biaya pemeliharaan juga meningkat sebesar 10%. Nanti penurunan awalnya penurunan sebesar 3% akibat peningkatan biaya operasional. Proyeksi keuangan menunjukkan pertumbuhan pendapatan sambil bertribulan berikutnya, dengan lama-lama penghematan biaya yang akan diimplementasikan. 2. Laporan manajer pemasaran. Permintaan properti komersial meningkat sementara properti residensial tetap stabil. Pendapatan dari penjualan properti residensial meningkatkan secara signifikan dengan rencana untuk meningkatkan upaya pemasaran global dan kerjasama dengan agen real estate lokal. 3. Laporan manajer produksi. Kemajuan proyek-proyek berjalan sesuai jadwal meskipun ada beberapa tantangan teknis yang dihadapi. Pengawasan kualitas produksi ditingkatkan untuk memastikan pemenuhan standar dan kepuasan klien. Rencana aksi dalam disusun untuk mengatasi tantangan terkait ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. 4. Laporan manajer SDM. Fokus pada pengembangan karyawan melalui program pelatihan dan evaluasi kinerja tim. Tantangan terkait kebutuhan pelatihan yang meningkat dan proses rekrutmen yang kompetitif. Rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan dan strategi rekrutmen telah disiapkan. Direktur menyimpulkan bahwa meskipun ada tantangan perusahaan tengah mencapai sejumlah pencapaian positif, rencana yang telah dirumuskan menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan jangka panjang. Rapat ini ditutup dengan harapan untuk suksesnya yang berusaha dimaksudkan. Demikian acara rapat koordinasi evaluasi kinerja triwulan perusahaan. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah, acara telah selesai. Saya selaku MC pembawa acara rapat mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu semua. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta rapat, dipersilakan istirahat dan lanjutkan aktivitas kembali.